Saya Arwan SPDI selaku mahasiswa PPG UIN Dato Karama Palu. Jadi pada hari ini saya mengadakan video pembelajaran pada tanggal 26 Oktober 2022, di mana materi yang akan dibawakan tentang akidah Islam. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga tak lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi akidah Islam. Ya, akidah Islam itu kita akan bahas sebentar ini. Namun sebelumnya Bapak akan menunjukkan apa kompetensi dasar daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama kita mampu menghayati nilai-nilai akidah Islam. Ya. Kemudian menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti apa yang kita dapatkan, nanti kita mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi memahami dalil. Dalil kita mampu paham dalil, dasar dan tujuan akidah Islam. Kemudian menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Nah, apa yang harus kita capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama, kita tahu pengertian akidah Islam. Terus kita mampu identifikasi dalil tentang akidah Islam. Kemudian menjelaskan dasar dan tujuan akidah Islam. Kita mampu juga menunjukkan dalil tentang akidah Islam, menjelaskan dasar akidah Islam, serta menyebutkan tujuan akidah Islam dan menjelaskan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ya, itulah indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, langsung saja kita pertama-tama, ya, tapi sebelumnya Bapak mau mengabsen kalian dulu ya. Ya, coba saya tanya semua, hadir semua ya. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Kemudian kita sebelum memulai pelajaran, ya, supaya pembelajaran kita hari ini biar lebih berkah, mendapat rahmat Allah, kita sama-sama berdoa ya. Ayo kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan sebelumnya saya melihat dulu ruangan kita sudah bersih semua. Tadi sudah bertugas disapu ruangannya ini ya? Sudah? Ya. Oke, alhamdulillah. Kalau bisa pembelajaran kita bisa ada timbal balik ya.
yang kita dapatkan, yang bisa kita bawa setelah pembelajaran nanti, maka Bapak harapkan adalah agar konsentrasi di dalam menyaksikan atau memperhatikan penjelasan materi sebentar Bapak sampaikan ya. Baik, langsung saja materi kita itu tentang akidah Islam. Iya, akidah Islam. Sebelum saya masuk pada akidah Islam, ya, mungkin pasti anak-anakku sekalian ini pernah dengar apa itu akidah. Ya, mungkin pada waktu kalian sekolah di madrasah tidaknya pasti diajarkan itu akidah. Ya. Ya, ada yang bisa jelaskan apa itu akidah? Coba angkat tangan siapa yang bisa? Ya? Ayo, angkat tangan. Oh ya, Hafizah. Oke, Hafizah. Akidah adalah ya. Oh, kepercayaan atau keyakinan. Iya, bisa masuk. Mungkin ada lagi yang lain. Ya, sebelum kita masuk materi kita, ada yang bisa menjelaskan apa itu akidah? Ya, yang laki-laki. Iya. Jadi terima kasih Hafizah ya, sudah memberikan penjelasannya. Alhamdulillah sudah masuk setengah pengertian daripada akidah yang dijelaskan sama Hafizah tadi. Baik, nanti langsung saja kita akan ini dia pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Jadi akidah, ya, akidah itu ada dua pengertian yang kita ambil, secara bahasa maupun secara istilah. Nah, secara bahasa akidah itu adalah berasal dari kata aqada, yaqidu, aqidah. Nah, yang berarti apa? Iya, perjanjian, ikatan, ya. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, akidah itu adalah suatu pokok. Ya, suatu pokok atau dasar keyakinan. Nah, tadi sudah dijawab sama Hafizah. Dasar keyakinan yang harus dipegang oleh ya orang yang mempercayainya. Itu secara istilah akidah. Ya, kalau secara bahasa apa tadi? Secara bahasa apa? Ikatan atau perjanjian. Iya, suaranya ini yang semangat. Kemudian secara istilah akidah adalah ya suatu pokok atau dasar keyakinan ya yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dikeraskan suaranya, nah. Jangan ya kurang semangat. Ayo semangat. Ya. Selanjutnya, nah kita lihat. Secara umum akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah yang ada di luar Islam. Ya. Kalau secara singkat tadi kita ambil kesimpulan seperti apa yang disampaikan temanku tadi Hafizah itu, akidah itu adalah kepercayaan. Kepercayaan ya atau keyakinan. Nah, akidah ini bukan hanya Islam menggunakannya, ajaran Islam, akan tetapi ajaran lain juga menggunakan kata akidah. Ajaran lain juga menggunakan kata akidah. Ya, yang di luar Islam. Nah, sehingga ada istilah akidah Islam,
ada akidah Nasrani, ada akidah Yahudi, kemudian ada akidah-akidah yang lainnya. Ya, itu kepercayaan atau akidah. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan bahwa akidah Islam itu adalah, coba apa? Apa akidah Islam? Kita artikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, kita sebagai agama Islam ini yang pertama harus kita kuatkan adalah akidah kita, keyakinan, kepercayaan, keimanan. Ya, kita yakini kebenarannya, ya, khususnya kita yang beragama Islam, tanpa ada keraguan, ya. Keyakinan yang ada di dalam diri kita itu tanpa ada keraguan. Ya, itulah akidah. Sampai di sini sudah paham dan mengerti apa itu akidah? Ya. Coba apa akidah secara singkat? Ya. Apa? Kepercayaan. Apalagi? Keyakinan. Iya. Selanjutnya mengenai dasar-dasar akidah Islam. Tadi pengertian akidah Islam. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi dasar-dasar daripada akidah Islam itu sendiri. Di mana dasarnya? Ya. Dasar hukum akidah Islam itu adalah apa? Dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang menjadi dasar. Menjadi dasar pokok daripada akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ulangi lagi sekali. Apa dasar hukum akidah Islam? Iya, seperti itu. Nah, selain itu, ya, selain ini Al-Quran dan As-Sunnah, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah. Jadi akidah, kepercayaan, ya, yang dimaksud di sini adalah yang kita yakini adalah apa? Allah adalah Tuhan kita. Itu yang dimaksud yang kita yakini. Nah, dasarnya adalah ini Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian tentang segala yang wajib, ya, baginya, maksudnya bagi Allah, dan yang harus disucikan darinya melainkan adalah Allah sendiri. Itu kita ketahui lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang pertama mengenai Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara siapa? Malaikat Jibril. Ya. Paham sampai sini Al-Quran? Al-Quran itu adalah firman Allah atau perkataan Allah. Nah, jadi melalui Al-Quran ini, ya, di sini kita bisa mengetahui bahwa lewat Al-Quran ini kita dapat mengetahui konsep akidah Islam. Di dalam Al-Quran konsep akidah Islam. Contoh misalnya, bagaimana itu tentang keyakinan? Seperti di dalam surat Al-Baqarah. Ya.
Surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Siapa orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu? Yaitu orang-orang yang percaya kepada bil ghaibi, dengan yang ghaib. Ya. Atau ada lagi ayat yang lain, ya. Ayat yang lain itu alladzina amanu wa amilus solihati. Ya. Siapa mereka? Orang-orang yang termasuk mengetahui apa itu akidah atau kepercayaan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan melakukan amal soleh. Ya, jadi melalui Al-Quran ini kita bisa tahu itu apa akidah. Nah, sekarang hadis. Kalau hadis itu apa ya? Hadis, ya, kita lihat. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Artinya di sini Islam telah menegaskan bahwa hadis ini atau as-sunnah ini menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, semua persoalan hidup kita. Ya, hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Tadi yang pertama dasar hukumnya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Hadis. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, sekarang selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari akidah Islam? Apa tujuan kita mempelajari akidah Islam? Ini yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Terus supaya apa lagi? Menghindarkan diri dari kemusyrikan. Kemusyrikan itu apa? Apa kemusyrikan? Menduakan ya, menduakan Allah. Kita yakini bahwa Tuhan itu ada dua. Ya, itu musyrik sudah dia tahu Allah yang disembah. Apalagi ya, kita yang beragama Islam sudah dia tahu Allah itu disembah. Pergi juga dia ya supaya sehat. Jadi minta di bawah pohon. Di bawah pohon. Kalau ada perunggunya yang ada di bawah pohon, supaya perunggunya yang di bawah pohon bisa menyehatkan. Itu sudah termasuk perbuatan apa? Musyrik. Terus, nah ini tujuannya kita pelajari akidah Islam supaya terhindar kita dari kemusyrikan. Terus untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, supaya kita tidak tersesat dari pengaruh pikiran yang menyesatkan. Ya, misalnya ada orang yang mengajak kita, mempengaruhi kita agar supaya kita itu keluar daripada akidah kita Islam. Nah, dengan kita paham dan tahu itu akidah, maka kita terhindar dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Iya, menyesatkan. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Ya, yang ada sejak lahir itu memupuk dan mengembangkan. Karena kita ini sejak lahir masih di dalam perut ibu, ya, di dalam perut ibu
Ya, sebagaimana Allah berfirman, kembali lagi ya ke Al-Qur'an, ya, qalu bala syahidna, terjadi perbincangan ya di dalam perut itu antara ya janin dengan Allah, dengan Tuhan. Apakah engkau ya percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, itu firman Allah. Apa kata janin yang ada di dalam perut ibu? Ya, benar, engkau adalah Tuhan. Itu sudah meyakini. Janin yang ada di dalam perut ibu itu sudah meyakini. Kita semua ini masih di dalam perut ibu dulu, ya, masih di dalam perut ibu, ya, sudah meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Ini. Kemudian menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Oh ya, itu sudah tadi ya. Nah, sekarang masuk kepada ya, ada beberapa kriteria yang kita harus ketahui dari akidah Islam. Yang pertama adalah iman, kemudian Islam, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Pertama apa? Iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Nah, kita harus tahu ini semua termasuk daripada kriteria atau unsur daripada akidah Islam. Yang pertama adalah iman. Nah, iman ini ada yang tahu apa iman? Ya, coba kita lihat. Iman itu apa? Percaya. Iman apa? Percaya. Itu. Jadi secara bahasa dia iman itu adalah percaya. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, ya, mengucapkan dengan lisan, kemudian dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jadi jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Nah, ini kriteria yang pertama. Ya, pembagian yang pertama dari akidah Islam, yaitu iman. Oke, selanjutnya iman ini terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, ayo coba sama-sama kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah tingkatan mengenal. Artinya apa tingkatan mengenal itu? Seseorang harus mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian ya, apa lagi? Artinya iman seorang sudah lebih tinggi Yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Kemudian tingkat aku yakin. Artinya iman yang tertinggi seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui alasan tertentu, tapi ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan iman. Yang pertama, kita mengenal siapa? Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Kemudian tingkatan kedua, kesadaran. Apa maksudnya kesadaran? Ya, bahwa iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu iman yang diimani itu kita sadari. Ya, kita sadari dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian hakul yakin. Nah, hakul yakin itu betul-betul kita yakin dan percaya tanpa ada keraguan di dalamnya. Nah, selanjutnya Selanjutnya adalah pengertian Islam. Baik, pengertian Islam. Tadi iman, kemudian Islam. Yang kedua, pokok yang kedua daripada akidah Islam. Islam. Ya, kita lihat ayo. Islam secara bahasa yaitu bentuk. Ya.
berserah diri Iya. Sedangkan menurut istilah Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia itu tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada siapa? Allah. Itu daripada pengertian Islam. Islam itu secara singkatnya adalah tunduk, patuh, dan berserah diri. Kemudian selamat. Berarti kalau kita Islam itu pasti selamat. Ya. Jadi ajaran Islam ini ya lanjutan daripada pengertian Islam. Jadi ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Karena Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran. Ya. Inna dina indallahil Islam, itu surat Ali Imran. Yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu apa? Islam. Ini harus paham, ya. Ya. Sampai di sini sudah paham itu iman apa? Apa iman? Secara singkat artinya tadi? Apa? Percaya. Terus Islam itu adalah tunduk, berserah diri, dan selamat. Ya. Kepada siapa? Allah. Itu. Ya. Pernah ingat ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Bagus. Nah, bedakan rukun iman dan rukun Islam. Tadi sudah lewat iman. Ya, sekarang ini rukun Islam. Rukun Islam itu ini masuk sesuatu yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Yang pertama adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu harus tahu. Jangan kita mengaku Islam tidak tahu bersyahadat. Iya. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Iya, menegakkan sholat. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Nah, itu yang kedua tadi. Beriman, ya, kemudian mendirikan sholat. Setelah bersalat kita mendirikan sholat. Ada berapa sholat? 5 waktu yang diwajibkan kepada kita semua. Ada 5 waktu. Sholat ada 5 waktu. Apa semua? Subuh, Terus azan, maghrib, isya. Masuk bulan puasa pasti didengar pada saat apa itu? Pada saat berbuka. Iya, itu. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman. Nah, lagi-lagi beriman. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Supaya kalian bertakwa. Terus selanjutnya menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat. Punya harta, kita harus bayar zakat. Selaku umat Islam wajib membayar zakat. Zakat itu ada 2. Zakat apa? Zakat fitrah, zakat mal. Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu zakat harta, kapan saja jika mencapai nisabnya harta kita harus kita keluarkan zakatnya. Ya, zakatnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah haji jika kita mampu. Nah, haji jika
jika mampu. Ya. Tapi ada juga orang uangnya banyak, tetapi belum pergi haji karena belum ada juga panggilan dari Allah. Itu termasuk panggilan nurani juga itu. Panggilan Allah. Ya, meskipun kita banyak harta, tapi kalau biasanya belum ada panggilan Allah, ya kadang biasa ini. Nah, intinya adalah haji itu wajib kalau kita sudah mampu. Selanjutnya, pokok yang terakhir adalah ihsan. Pertama apa tadi? Iman. Terus ihsan. Nah, apa itu ihsan? Kenapa 3 pokok ini dari akidah itu yang ini 3 itu tadi yang kita sampaikan? Ya, ihsan. Ya, kita bahas dulu ihsan. Pengertiannya dalam bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Dalam bahasa Arab ihsan itu hasana yuhsinu ihsan. Ya. Artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Ya. Kemudian secara istilah apa artinya? Berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah. Dengan dilandasi apa? Dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Kita harus sadar. Ya. Kita abdikan diri. Kita hambakan bahwa diri kita ini adalah seorang hamba Allah. Ya. Seorang hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Apa tujuannya? Kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Nah, kembali lagi kepada ihsan tadi. Itu. Inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk menyembah kepada Allah. Kita semua ini Allah ciptakan tujuannya apa? Untuk beribadah, menyembah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan. Nah, ihsan ini. Sampai di sini paham apa itu ihsan? Ya. Ya, ihsan itu berbuat baik, berbakti, ya, atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Pertama, ayo. Ihsan terhadap Allah. Terhadap Allah. Yang kedua, Ihsan terhadap diri sendiri. yang ketiga, Ihsan terhadap sesama manusia. yang keempat, Ihsan terhadap makhluk lain alam lingkungan. atau alam lingkungan. Ihsan terhadap Allah. Bagaimana ihsan terhadap Allah? Hah? Ya. Berbakti, mengabdikan diri. Kita sholat, mengerjakan Islam tadi sholat 5 waktu itu. Dalam keadaan sholat, ya, kita sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi ditanya, apa itu ihsan ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu? Maksudnya ditanya sahabat, bagaimana? Jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah dilihat Allah. Kita tidak lihat Allah, tetapi kita meyakini bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Ya? Itu ihsan kepada Allah. Jangan pergi ke sekolah
pergi ke sekolah, pakaiannya rapi, pakai apa namanya ini, pokoknya lengkap, rapi. Mandi pergi ke sekolah, pakai lagi harum-harum. Tapi begitu pergi sholat, pakai baju kaos, ya, terus pakai sarung mungkin sudah 3 hari tidak dicuci. Nah, kira-kira ihsan kepada Allah seperti itu? Ya, tidak. Masa Allah yang menciptakan kita tidak berihsan kepadanya? Harus berihsan. Jangan cuma sesama teman kita berkata baik, tetapi ketika kita dalam mengabdikan diri menyembah kepada Allah tidak dengan ihsan. Nah, seperti tadi contoh kecil tadi, pergi ke masjid, pergi sholat harus pakaian rapi juga, karena kita ini bertemu dengan Sang Maha Pencipta alam raya ini, jagat semesta alam ini. Kemudian ihsan terhadap diri sendiri. Bagaimana ihsan terhadap diri sendiri? Tengah malam sampai tengah malam main game, HP sudah tidak dijaga diri. Tengah malam, paham ini? Main game sampai tengah malam. Akhirnya begitu pagi sudah kesiangan, tidak sholat subuh. Sudah tidak sholat subuh, lambat bangun lagi, nanti jam 8 baru bangun. Dilihat kemarin jam, ternyata sudah kesiangan pergi ke sekolah, lambat. Itu kalau kita tidak menjaga ihsan kepada diri sendiri. Jaga kesehatan. Salah satunya menjaga kesehatan. Terus selanjutnya ihsan terhadap sesama manusia. Ini paham ini. Bagaimana ihsan terhadap sesama manusia? Sudah bisa dipahami? Coba. Bagaimana ihsan terhadap sesama manusia? Ya. Contoh misalnya apa? Ya, apa? Ya, menghormati. Ya, menghormati. Ada lagi apa? Ya, berbuat baik kepada teman. Nah itu, coba bagaimana semua ihsan lagi kepada sesama kita manusia? Apa? Ya, membantu satu sama lain. Ya, jangan takut-takut, keluarkan suara ya. Jangan takut, keluarkan suara. Sampai sini paham ya? Ihsan terhadap sesama manusia. Selanjutnya ihsan terhadap makhluk lain. Makhluk lain, tumbuh-tumbuhan, hewan itu. Bagaimana? Ada yang kasih contoh satu? Ya. Paham? Paham ini ihsan kepada makhluk lain. Bagaimana? Ya. Bagaimana ihsan berbuat baik kepada makhluk lain ya atau alam sekitarnya? Dengan cara apa? Menyayangi apa? Ya, alam sekitar misalnya seperti menyiram bunga supaya dia tidak layu, tidak mati. Kita ambil air, kita siram tanaman. Ada lagi kalau dengan hewan, ada kucing di rumah, apa? Ya, jangan dipukul kucing. Ataupun sekalipun itu apa namanya? Jangan cuma karena kucing di rumah disayangi, begitu kucing yang di luar ambil batu dilempar. Kira-kira bagaimana itu? Tidak menyayangi kita, tidak berbuat baik namanya. Bukan perilaku ihsan kepada alam sekitarnya. Sampai di sini paham ini ya? Yang keempat? Ya, oke. Ya, kelihatannya ini sudah mulai berkurang semangatnya. Coba Bapak berikan semangat apa namanya? Yel-yel. Ini biasa saya dengar yel-yelnya di tempat lain. Ya, alhamdulillah. Semangat, alhamdulillah. Luar biasa. Ya, bisa diikuti?
coba. Semangat. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Lanjut. Lanjut materinya. Nah, ini terakhir ini. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Jadi ada keterkaitan, ada hubungannya. Bagaimana hubungannya? Iman menekankan pada akidah atau keyakinan atau amal batin. Kemudian ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa. Nah, ini ilmu tauhid. Ya. Kita punya hidup itu semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ya, ibadahku, hidupku dan matiku itu semata-mata lillahi ta'ala. Ini ilmu tauhid membahasnya. Dan Islam lebih menekankan apa? Amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih. Nah, maksudnya begini. Islam itu, ya, iman itu kalau diibaratkan rumah, iman itu kalau diibaratkan rumah, ya, imannya apa? Pondasinya dengan tiang, ya, itu rumah. Kemudian Islamnya apa? Ini di sini dikatakan ilmu fikih. Yang mana? Syariatnya yang kita kerjakan itu tadi. Misalnya apa? Sholat. Ya. Bagaimana kita mau sholat? Harus ambil air wudhu. Nah, itu kita pelajari ini. Itu membahasnya adalah ilmu fikih. Kita bahas ilmu fikih ya. Ada ilmu fikih kan? Nah, terus ihsan. Ihsan itu adalah perwujudan dari iman dan Islam. Artinya hikmah daripada iman dan Islam itu adalah ihsan. Nah, jadi sekaligus ini sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Jadi ihsan itu adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Nah, kalau rumah itu diibaratkan ihsannya adalah cat rumah. Terus ada atap. Ya, itu ihsan. Diibaratkan ihsan. Nah, orang kalau sudah mantap imannya, ya, iman, dia percaya, iya, saya percaya bahwa Tuhanku adalah Allah. Nah, terus kalau memang kita percaya, apakah kamu kerjakan perintahnya, menjauhi larangannya? Nah, itulah Islam. Oh, kita sholat, bukan cuma hanya di bibir saja percaya kepada Allah, tetapi dengan perbuatan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ihsannya ini adalah perwujudan dari iman dan Islam. Oke. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah. Nah, ini apa? Ihsan itu buahnya. Kalau pohon itu diibaratkan buah, ya, pohon. Kemudian Islam itu adalah ranting-rantingnya, ya, cabangnya, ya. Kemudian sampai dengan bunganya, dan yang terakhir itu adalah ihsan. Diibaratkan kalau pohon itu atau tanaman itu adalah buahnya. Paham ini? Buahnya. Bagaimana buahnya itu? Kita melakukan ibadah,
Kita melakukan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sholat ya, jangan semata-mata sholat karena diperintah guru atau diperintah takut karena absen, karena di absen pergi sholat. Supaya saya tidak alfa, saya pergi sholat. Nah, kalau yang misalnya itu dia melakukan ibadah baik sholat maupun amal ibadah lainnya semuanya dengan ikhlas. Kalau sholat dia khusyuk, khusyuk. Dia melakukan menolong orang bukan supaya dibalas kebaikannya, minta balasan, tetapi semata-mata ikhlas karena Allah. Itu buah daripada iman dan Islam yang diartikan dalam poin yang ketiga, yaitu ihsan. Sampai di sini sudah paham ya? Paham. Oke. Nah, boleh ya. Jadi pembelajaran kita Bapak cukupkan sampai di sini saja ya, tentang akidah Islam. Namun sebelumnya ada yang tahu, coba kita refleksi kembali ya. Akidah itu apa artinya? Akidah apa? Atau keyakinan ya. Ada berapa pokok akidah? Ada berapa pokok akidah? Ada berapa tadi? 2. 3. Yang pertama apa? Iman. Bagus. Terus? Iya, insan. Oke, terus dasar hukum akidah Islam apa? Hah? Ayo. Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Nah, sampai di sini dipahami ya? Sudah dimengerti semua? Ya. Nanti akan dicatat nanti materinya ya. Dicatat. Kemudian nanti Bapak akan memberikan evaluasi ya. Evaluasi. Kemudian kita tutup pertemuan kita. Ini pertemuan pertama kita pada hari ini yang membahas tentang akidah Islam. Selanjutnya kita sebelum kita akhiri membaca doa ya. Dengan doa. Ayo, doa yang kita baca yaitu doa suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Ayo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mari sekali lagi Bapak mengajar kepada anak-anakku sekalian mengucapkan kalimat hamdalah. Apa? Alhamdulillah. Iya. Ulangi lagi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.